Ya, kita teruskan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 2 tema 3 subtema 1 benda terbuat dari kayu. Nah, ini dibaca ya. Jadi, sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Nah, di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, lemari. Ini contohnya ya. Nah, kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, contohnya patung dan figura. Nah, kayu adalah bagian dari pohon, ya kan? Nah, untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda, ya kan? Nah, pertama, batang pohon ditebang dulu. Nah, setelah itu apa? Batang pohon yang ditebang ini namanya gelondongan atau log. Nah, di garis ya. Kemudian lognya ini dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Nah, lewat apa? Jalur khusus, angkutan khusus. Nah, pakai truk kalau lewat darat. Nah, pakai kapal kalau lewat sungai. Nah, setelah itu apa? Lognya tadi dipotong-potong sesuai keperluan. Nah, untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, bisa rusak kayunya, jabuk, nah, berlubang-lubang. Maka kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Menjemurnya selama 2 sampai 4 minggu. Nah, kalau sudah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, kayu yang dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulannya apa? Itu mudah dibentuk. Mau dibikin kursi, meja bisa, ya. Nah, beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun, awet ya, kuat kayunya. Kayu ulin sama juga. Nah, tapi kelemahannya benda berbahan kayu ini tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Nah, dan ada juga nih beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya, jabuk ya. Tuh, nah ini dijawab ya. Langsung di buku pakai dijawab. Nah, yang ini tidak usah. Ini dijawab ya nih. Ini nggak usah. Nah, ini dijawab. Bapak contohkan. Nomor 1, bendanya pensil. Kegunaannya untuk menulis. Nah, pensil kan dari kayu, ya kan? Manfaatnya untuk menulis. Nanti kalian tambahin lagi apa nih ya di sini ya. Itu. Nah, sekarang kita baca lagi fungsi hutan. Nah, diantaranya untuk menyerap air hujan. Ya, kalau hujan, nah, seandainya ada pohon-pohon itu airnya diserap, ya disimpan. Nah, hutan menyimpan air itu jumlahnya banyak. Tapi atau namun, nah, ketika hutan digunduli, hutannya ditebangi, nah, itu membuat aliran air terganggu, nggak bisa tersimpan. Nah, ini bisa menyebabkan airnya menggenang, nah, lalu banjir sampai ke pemukiman penduduk atau rumah-rumah penduduk. Nah, kebutuhan benda dari kayu itu terus meningkat ya, banyak mengakibatkan kebutuhan bahan kayu terus meningkat. Nah, setiap tahun apa? Banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Nah, kadang-kadang itu ada juga sekelompok orang yang menebangnya itu dengan tanpa izin. Namanya apa? Penebangan liar. Nah, itu ya. Nah, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, ini musyawarah ya. Musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini musyawarah nih. Nanti dijawab ya. Jawab ini. Nah, ini dijawab juga ya. Nah, ini sampai sini ya. Nah, sekarang penjelas ini, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, atau benda kerajinan. Nah, bisa juga untuk alat olahraga, seperti permainan bola kayu. Nah, ini permainan bola kayu ini apa? Perlengkapannya yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya dari kayu, bolanya dari kayu, pemukulnya dari kayu juga nih. Nah, pemain harus memukul menuju ke gawang. Gawangnya juga dari kayu. Nah, ini ya itu. Ini gambarnya ya. Ini boleh digiring, dimasukkan ke dalam gawangnya ini. Nah, ini ada juga permainan lempar kayu, melempar bola ya. Nah, melempar bola ini kalian lihat aja cara melemparnya.
melempar dan menangkap. Ini cara melempar, ini cara menangkap. Nah, tangannya tuh dijadikan satu nih ya. Nah, itu ya cara menangkap bola. Ya, ini cara gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Nah, cukup sampai di sini materi hari ini. Terima kasih.